Ternyata usaha atau capek-capeknya para mahasiswa, para artis, komedian, public figure, pegiat media sosial, buruh, dan semua elemen masyarakat yang turun ke jalan kemarin itu untuk demo atau unjuk rasa, baik itu di gedung DPR, di depan istana, atau dimanapun itu, ternyata tidak sia-sia. Seperti yang kita baca bersama ini, ada kabar terbaru. Katanya pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Kaisang nggak bisa maju Pilgub 2024. Mari kita tonton videonya. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini, kenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada, bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Nah, itulah tadi pernyataan resmi dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yang mengatakan kalau RUU Pilkada tidak dapat dijadikan undang-undang atau tidak dapat disahkan, yang artinya aturan atau undang-undang yang digunakan untuk Pilkada tahun 2024 ini adalah merujuk atau berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Ini kita lansir dari Volt Medsos. Di sini dituliskan, sore ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Ini juga berimplikasi ke langkah Kaisang Pangarep putra Presiden Jokowi. Putusan MA menyebut calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Putusan itu menyebut seseorang bisa maju pilkada bila usia 30 tahun saat penetapan. Penetapan calon dijadwalkan 22 September 2024. Artinya, karena revisi UU Pilkada tak jadi disahkan di rapat paripurna. Putusan ini membuat Kaisang tak bisa maju di pemilihan gubernur, sebab Kaisang berulang tahun pada 25 Desember 2024. Artinya pada 22 September Kaisang belum genap 30 tahun. Sebelum ini Kaisang diisukan kuat bakal melenggang ke Pilgub Jawa Tengah. Ia digadang akan menjadi cawagup dari ex-Kapolda Jateng Ahmad Lutfi. Putra bungsu Presiden Jokowi itu masih bisa maju Pilkada 2024, yakni dengan maju pemilihan wali kota atau pemilihan bupati, sebab syarat usia untuk maju di sana adalah 25 tahun. Nah, gimana nih setelah mendengar ada putusan demikian yang katanya revisi UU Pilkada itu dibatalkan?
Jadi udah pada senang banget dong. Hasil jeripaya turun ke jalan, berunjuk rasa, teriak-teriak atau demo di depan kantor DPR itu membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Gimana? Apakah sudah puas dengan pernyataan resmi dari DPR ini? Nah, selepas dari itu semua, mari kita lihat juga apa saja komentar-komentar warganet menanggapi dari pernyataan resmi yang mengatakan kalau revisi RUU Pilkada itu dibatalkan secara resmi. Mari kita baca bersama tanggapan mereka. Ngaku anak milenial, nyari kerja aja dibantuin bapaknya. Ini dituliskan oleh Andi_Andrian AR. Apa tidak cukup dengan Gibran dan Bobi? Apa Kaisang dan Jan Etes juga mau? Ini tukang kayu apa tukang buah-buahan? Senangnya kok borong jabatan. Kalau mau borong, ya borong kebaikan. Ini ditulis oleh Dani_Opin_Irawan. Wajib kawal sampai tanggal 27 Agustus. Tahu sendiri gaya main mereka kan tengah malam. Usianya belum 30 tahun. Jangan jadi gubernur dulu ya dek ya. Nyari kerja aja masih dibantu bapak, mau jadi pejabat daerah disertai dengan emote tertawa. Pantau sampai jam 12 malam. Mau jadi pejabat kok minta sama bapak. Jangan dek ya, jangan deso sekali. Dulu dia bilang anak yang minta proyek ke orang tua yang di pemerintahan itu deso, malu sama titel sekolah di luar negeri. Kan partainya udah dukung RK buat DKI 1. Ini pada ngapa ya para Madara sewot? Apakah negara Konoha berawal dari keluarga Solo Raya? Ex-Solo emang mantap-mantap. Yang terbaru ex-Solo Raya langsung jadi wakil kepala Konoha. Besok ex-Solo Raya bisa jadi pemimpin dan wakil pimpinan negara Konoha. Kakak adik bisa bagi kekuasaan, kadang khawatir juga sih. Bisa jadi Konoha jadi negara keluarga nih. Disertai banyak sekali emot tertawa. Nah, seperti yang kita baca tadi beberapa komentar-komentar warganet. Ada yang masih meragukan atas pernyataan resmi dari anggota DPR atau wakil ketua DPR tadi, Sufmi Dasko, yang mengatakan kalau revisi RUU Pilkada itu dibatalkan. Bahkan seperti tadi yang kita baca, ada yang mengatakan kawal terus, jangan sampai permainan mereka itu mereka sahkan tengah malam nanti atau tengah malam di hari-hari berikutnya. Nah, dapat kita simpulkan bersama dari beberapa tadi komentar-komentar warganet, itu mereka kecewa sekali dengan apa yang diputuskan oleh DPR sebelumnya. Nah, atas keputusan lagi yang dibuat oleh DPR sekarang, yaitu membatalkan revisi UU Pilkada, mereka masih meragukan hal tersebut. Nah, kalau kamu ini percaya dengan apa yang mereka sampaikan atau yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, yang mengatakan dengan tegas, kalau revisi UU Pilkada 2024 itu resmi dibatalkan. Dan yang digunakan atau aturan yang digunakan pada pilkada ini adalah mengacu pada putusan MK. Kalau menurutmu gimana? Silakan tuliskan komentar pendapatmu ya di ruang komentar yang ada terletak di bawah ini.